Ada banyak orang yang berhenti berharap karena kecewa, atau tak lagi mau menantikan sesuatu karena apa yang dinantikan itu tidak kunjung tiba. Seorang mengeluh dan mengatakan, "Terlalu lelah saya menanti, Pak. Apa yang saya nantikan tidak pernah terjadi. Saya sudah tidak kuat lagi karena sudah terlalu banyak kecewa dalam hidup saya. Dan karena itu lebih baik saya tidak mengharapkan apa-apa, tidak menantikan apa-apa. Takut sakit hati lagi." Keluhan-keluhan demikian adalah keluhan orang yang tentu saja di dalam kelelahan dan kelemahannya datang dengan penuh kekecewaan. Dan karena pikirannya dan hidupnya dipenuhi dengan kekecewaan, matanya pun menjadi berkabut dan seperti buta, tidak dapat melihat lagi terang pengharapan yang sesungguhnya dia paling butuhkan. Namun di dalam iman dan oleh iman, dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sesungguhnya kalau kita berharap kepada Tuhan, dijamin tidak akan kecewa. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini, masih dalam rangkaian renungan-renungan tentang pengharapan. Hari ini dari Roma pasal 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma adalah surat yang ditulis oleh Paulus, seorang rasul yang melayani dalam misi pelayanannya ke kota Roma. Kota yang sangat padat penduduknya, kota besar yang sangat diidam-idamkan orang pada waktu itu. Dan Rasul Paulus dalam pelayanannya ke Roma menemukan bahwa jemaat di Roma membutuhkan jaminan. Jaminan bahwa identitas mereka sebagai orang percaya itu sungguh adalah kekuatan mereka. Kalau mereka bisa mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan, maka akan ada hasil dari pembenaran karena iman itu. Dan Roma 5 ayat 1-5 di sini Paulus dengan tegas memberikan jaminan-jaminan bagi orang yang imannya ditaruhkan kepada Tuhan, yang mempercayakan seluruhnya, sepenuhnya hidupnya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa saja jaminannya? Jaminannya adalah dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita itu. Kita bisa masuk kepada kasih karunia itu melalui iman. Dan di dalam kasih karunia itu berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Jelas sekali sesuai dengan ajaran Rasul Paulus tentang pengharapan yang harusnya berlandaskan iman itu, tercatat di dalam ungkapan jaminan ini. Dan ini yang perlu kita miliki, supaya kita tidak kecewa di dalam menantikan. Kecewa yang bukan sekedar perasaan kecewa, tapi kecewa yang justru lahir dari berbagai macam kecamuk di hati, perasaan yang lelah dan tidak berdaya tanpa Tuhan, dan ketika lelah tanpa Tuhan tidak mau datang kepada Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, Paulus justru mengatakan jaminan yang lebih kuat bila
kita punya pengharapan di dalam iman dan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dikatakan bahwa kita juga malah bisa bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu justru membuat kita tekun, dan tekun itu membuat kita tahan uji, tahan banting, dan itu akan melahirkan pengharapan. Kembali lagi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan terus-menerus berlimpah pengharapan itu dari imannya. Bahkan di tengah-tengah kesengsaraan pula, di tengah-tengah ujian hidup yang berat juga, kita bisa bermegah. Bermegah di sini bukan menjadi ponga dan sombong, tapi bermegah karena pengharapan itu sungguh menantikan kita. Kemuliaan akan Tuhan yang kasih-Nya ajaib itu sudah ada di depan hidup kita. Hanya seringkali mata kita berkabut oleh kekecewaan dan segala penantian-penantian kita yang tidak kunjung tiba di dalam hidup kita. Karena itu, bila kita sampai hari ini masih merasakan kekecewaan kepada Tuhan atau kepada keadaan sekitar kita, masih muncul rasa di mana tidak puas dengan kondisi yang ada hari ini, karena yang dinanti-nanti tidak kunjung tiba, terasa begitu lama, bahkan seolah-olah memang tidak akan tiba. Bukan saja tidak akan datang menghampiri, tetapi sama sekali kosong, dan itu semua tidak pernah akan ada. Kita menjadi begitu pesimis dalam kekecewaan itu. Menarik sekali kata kecewa dalam bahasa Inggris, disappointment. Ada kata dasar di situ, appointment. Disappointment kita, kekecewaan kita dalam menantikan Tuhan atau berharap kepada Tuhan, sesungguhnya jalan keluarnya adalah satu, yaitu make an appointment. Buatlah janji jumpa dengan Tuhan kita. Bukankah tadi Rasul Paulus sudah katakan bahwa kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus? Yang berarti sesungguhnya Tuhan, apapun keadaan kesengsaraan dan kesusahan hidup kita, Dia sedang bersama dengan kita. Hanya seringkali kita tidak mau menemui Dia. Sehingga sebenarnya kalau mau bicara adil tidak adil, kita menantikan jawaban dari Tuhan, sementara Tuhan juga sedang menantikan kita membuka hati dan datang kepadanya. Dia sedang menantikan dan berharap untuk bisa berkunjung ke hati setiap kita. Bahkan setiap hari. Bukankah rahmat-Nya selalu baru setiap hari? Besar kasih setia-Nya. Firman Tuhan katakan demikian. Hanya seringkali hati kita begitu tertutup. Karena itu saat disappointment, rasa kecewa itu datang dalam hidupmu, make an appointment, buat appointment, janji jumpa dengannya setiap hari. Karena Dia selalu menanti berkunjung ke hatimu setiap hari pula. Buka hati, sambut Dia setiap hari. Dijamin pengharapan kepada Tuhan dan di dalam Tuhan oleh percayamu kepada Tuhan, dijamin tidak akan mengecewakan hidup kita. Janganlah henti menantikan Tuhan, karena Tuhan tidak henti juga menantikanmu. Amin.